KPK kembali menahan 5 orang tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan dana pemulihan ekonomi nasional serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo, Senin 10 November 2025. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan, kelima tersangka tersebut merupakan pihak pemberi. Mereka ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan perkara yang telah menjerat para pihak penerima sebelumnya. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN, serta pengadaan barang dan jasa PBJ di pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2001 sampai dengan 2024. Sebelumnya kami ingin menyampaikan terkait dengan pengembangan perkaraan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dana pemulihan ekonomi nasional. Jadi perkara ini adalah perkara pengembangan, di mana sebelumnya kami telah menangani perkara induknya atau pokoknya dengan tersangka Bupati Situbondo pada saat itu ya, pada kurun waktu tersebut, dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo. Yang pertama, dana pemulihan ekonomi nasional merupakan program pemerintah pusat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat likuiditas dan menjaga aktivitas ekonomi. Jadi seperti rekan-rekan sekalian dan kami juga maklumi, rentang tahun 2020 sampai 2021 sampai 2024 itu terjadi bencana nasional yaitu COVID-19, di mana pembangunan juga pada saat itu terganggu ya. Selain daripada pembangunan, karena memang situasinya mengharuskan dilakukannya lockdown, kemudian juga beberapa anggaran difokuskan dalam rangka penanganan COVID-19, sehingga pemerintah memberikan salah satunya stimulus ekonomi berupa dana pemulihan ekonomi nasional. Kemudian dana DAK atau dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai kegiatan tertentu di daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Di sisi lain, berdasarkan kemampuan fiskal, Kabupaten Situbondo merupakan daerah dengan kapasitas keuangan terbatas serta bergantung pada transfer pemerintah pusat. Jadi daerah itu ada yang memiliki pendapatan asli daerah yang besar, ya. Ada juga yang pendapatan asli daerahnya tidak besar, tapi dalam rangka melaksanakan pembangunannya tentunya ada dana dari pemerintah pusat, yaitu dana alokasi khusus dan dana alokasi umum ya, yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Namun ironisnya, dana yang seharusnya digunakan untuk mempercepat pembangunan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Padahal kesejahteraan masyarakat Situbondo masih memerlukan banyak perhatian. Seharusnya setiap rupiah dana PEN atau dana DAK diprioritaskan untuk layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. KPK berharap perkara ini dapat menjadi pemantik bagi pemerintahan Kabupaten Situbondo untuk melakukan perbaikan tata kelola daerah yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Ini kalau dikaitkan dengan penanganan perkara OTT yang baru saja kemarin dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, maka banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pejabat di daerah, di samping kalau yang kemarin terkait dengan masalah suap perpanjangan jabatan, suap jabatan itu sendiri, kemudian juga penyalahgunaan kewenangan dalam rangka pengelolaan anggaran APBD itu disalahgunakan.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan perkembangan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau PN atau yang mewakilinya terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional PEN serta pengadaan barang dan jasa APBJ di pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021 sampai dengan 2024. Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara atas tersangka Saudara KS selaku Bupati Situbondo periode 2001-2021-2025 dan Saudara EPJ selaku PPK atau Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman PUPP Kabupaten Sidoarjo. Mohon maaf diulangi ya. Saudara EPJ selaku PPK Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman PUPP Kabupaten Situbondo sebagai pihak penerima dalam kasus ini. Terhadap KS dan EPJ telah diputus terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2025. Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian kembali menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap 5 orang selaku pihak pemberi. Ya, jadi pada perkara awalnya yang baru kita tangani itu adalah bupatinya ya, Bupati Situbondo periode 2021-2025 dan PPK-nya di PUPP Kabupaten Situbondo. Nah, setelah dilakukan upaya penyidikan, diperoleh bukti bahwa ada beberapa perkara, dalam hal ini pengadaan barang dan jasa, di mana Bupati juga Saudara KS ini menerima sejumlah uang dari beberapa pihak. Ya. Untuk itu dilakukan pengembangan terhadap perkara tersebut. Ya, jadi yang saat ini adalah perkara pengembangan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Situbondo pada periode tahun 2021 sampai dengan 2024. Ya. Jadi pada saat bupatinya Saudara KS. Penanganan dilakukan terhadap 5 orang selaku pihak pemberi, yaitu Saudara ROS selaku Direktur CP Ronggo, Saudara AAR selaku Direktur CP Karunia, Saudara TG selaku pemilik CP Citra Bangun Persada, Saudara MAS selaku Direktur PT Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari, dan Saudara AFB Direktur PT Baja Karya Nusantara. Terhadap kelima tersangka tersebut dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 4 November 2024 sampai dengan 23 November 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Merah Putih. Penahanannya sudah dilakukan pada tanggal 4 November. Itu berbarengan dengan kegiatan operasi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Riau kalau tidak salah ya. Jadi supaya tidak confuse rekan-rekan. Nah, untuk konversinya dipisahkan gitu ya. Pisahkan supaya tidak terjadi penumpukan dan dilakukan konversinya untuk hari ini. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Situbondo menandatangani perjanjian pinjaman daerah Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi Dinas PUPP Kabupaten Situbondo tahun 2022. Akan tetapi dana PEN tersebut batal digunakan karena Pemkab Situbondo memutuskan menggunakan dana alokasi khusus atau DAK. Selanjutnya dalam proses pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan di Dinas PUPP Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021 sampai dengan 2024, Saudara KS selaku Bupati Situbondo periode 2021-2025 dan Saudara EPJ selaku PPK di Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman PUPP Kabupaten Situbondo diduga melakukan pengaturan pemenangan paket pekerjaan. Jadi antara Bupati kemudian bekerja sama dengan PPK-nya, yaitu Saudara
EPJ mengatur proyek-proyek yang ada di Situbondo, ya. Di mana saudara KS meminta uang investasi izon sebesar 10% dari nilai kontrak. Jadi sebelum dilakukan pengadaan barang dan jasa, sudah diminta dulu izon, ya, diminta dulu 10%. Jadi para pengusaha, oknum pengusaha yang diminta itu kemudian ya siapa yang berani memberikan, ya dia nanti yang akan menang paket pekerjaan tersebut. Permintaan sebesar 10% kepada 5 calon rekanan, yakni saudara ROS selaku Direktur CP Ronggo, saudara AAR selaku Direktur CP Karunia, saudara TG selaku pemilik CP Bangun Persada, dan saudara MAS selaku Direktur PT Anugrah Cakrabuana Jaya Lestari, dan serta saudara AFB Direktur PT Bajia Karya Nusantara. Sementara EJP juga meminta komitmen fee sebesar 7,5% atas pengkondisian yang dilakukan. Jadi sesungguhnya yang diminta itu keseluruhan itu adalah 17,5%, ya, dari nilai proyek pengadaan barang dan jasa tersebut. Atas pemenangan para tersangka pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPP Kabupaten Situbondo, KS bersama-sama dengan EPJ menerima uang dari masing-masing tersangka, ya 5 orang tadi, dengan total mencapai 4,21 miliar. Dengan rincian sebagai berikut. Dari saudara ROS sebesar 780,9 juta. Dari saudara TG sebesar 1,6 miliar. Dari saudara AAR sebesar 1,33 miliar. Dan dari saudara MAS beserta dengan saudara AFB sebesar 500 juta. Atas perbuatannya, kelima tersangka sebagai pemberi diduga telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada kesempatan ini pula kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat Situbondo maupun masyarakat di seluruh Indonesia yang telah membantu kami dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi. Selain itu juga pihak-pihak yang membantu kami dari kepolisian, kemudian dari PPATK, dari BPK, BPKP, perbankan, dan yang lainnya. Terima kasih atas kontribusinya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dari rekan-rekan sekalian para jurnalis yang membersamai kami dan memberitakan atau menyampaikan informasi terkait penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Semoga dengan sampainya informasi-informasi terkait penanganan tindak pidana korupsi memberikan efek jera kepada yang para pelakunya dan efek gentar kepada para pihak yang saat ini sedang memiliki atau menduduki jabatan di mana tentunya banyak sekali godaan-godaan, sehingga mudah-mudahan dengan penanganan tindak pidana korupsi ini mereka tidak termotivasi untuk melakukan tindak pidana korupsi, tapi justru meningkatkan kualitas layanannya agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik. Demikian. Kelima tersangka tersebut yaitu Direktur CV Ronggo, Roes Pandi, Direktur CV Karunia, Adit Ardian, pemilik CV Citra Bangun Persada, Cahyono Gunawan, Direktur PT Anugrah Cakrabuana Jaya Lestari, Muhammad Amran Said Ali, serta Direktur PT Bajia Karya Nusantara, Azal Fani Balda. Kelima tersangka tersebut ditahan di Rutan Cabang KPK Merah Putih untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap
konstruksi perkara di mana KPK kemudian melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka, yaitu Saudara ROS, Saudara AAR, Saudara TG, Saudara MAS, dan Saudara AFB untuk 20 hari pertama terhitung pada tanggal 4 November sampai dengan 23 November 2025. Sementara itu, 2 orang penerima yang telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada 31 Oktober 2025, yaitu mantan Bupati Situbondo, Karna Suwandi dan PPK atau Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo, Eko Priyombojati. Konstruksi dalam perkara ini, pada 2021, Pemkab Situbondo menandatangani perjanjian pinjaman daerah program PEN yang akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi di Dinas PUP Kabupaten Situbondo 2022. Namun, dana PEN tersebut ternyata batal digunakan karena Pemkab Situbondo memutuskan menggunakan dana alokasi khusus, DA. Karna dan Eko diduga melakukan pengaturan pemenang paket pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan di Dinas PUP Pemkab Situbondo 2021 hingga 2024. Bupati Karna meminta uang investasi atau ijon sebesar 10% kepada 5 calon rekanannya, yakni para pengusaha yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi. Sementara itu, Eko disebut meminta komitmen fee sebesar 7,5% atas pengkondisian yang dilakukan. Kemudian, atas pemenangan para tersangka pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUP Kabupaten Situbondo tersebut, karena bersama Eko menerima uang dari masing-masing tersangka dengan total mencapai 4,21 miliar rupiah. Roes Pandi memberikan uang sebesar 780,9 juta rupiah, Cahyono sebesar 1,6 miliar rupiah, Adi sebesar 1,33 miliar rupiah, serta Amran bersama dengan Fani sebesar 500 juta rupiah. Terkait dengan pengelolaan dana PEN ini, ngapa hanya pihak di Pemda saja gitu ya? Padahal ini dana PEN adalah dana dari pusat, APBN, pengajuannya melalui Kemendagri dan lain-lain seperti itu. Sepengetahuan saya, seingat saya ini di perkara yang Kolaka ya. Saya agak lupa nih Kolaka mana itu. Nah, yang bupatinya Pak Emba ya. Itu ada pihak pusatnya juga ada terlibat gitu ya. Pihak pusatnya kita tangani juga dari Dirjen apa sih agak lupa kalau dirjennya. Nanti mungkin bisa sama Mas Budi di ya kan pusat juga kan. Tapi nggak pusat-pusat banget. Nah, pusat dong Jakarta. Di pusat. Nah begini. Tapi yang jelas begini, kebanyakan yang kami temukan adalah setelah penggunaannya gitu ya. Setelah penggunaannya, ketika dana itu sampai kemudian digunakan untuk beberapa proyek, mendanai beberapa proyek, disitulah oknum pemerintah daerah tersebut mengambil sebagian atau meminta sebagian dari dana tersebut untuk kepentingan pribadinya. Nah itu yang kemudian menjadi salah. Sebagaimana yang ini, walaupun yang ini kan dana PEN-nya nggak jadi nih. Jadi karena ini kemudian menggunakan dana alokasi khusus gitu ya, dana alokasi. Tapi modus operandinya tetap sama gitu. Artinya dia tetap meminta sejumlah uang bagian dari proyek tersebut. Dan nggak tanggung-tanggung, yang memintanya tidak hanya bupati, mungkin karena PPK-nya disuruh, ya saya daripada disuruh terus melakukan itu, ya dia minta juga. Bupatinya minta 10%, BPK-nya minta 7,5%. Jadi sudah terpotong 17,5%, kurang lebih seperti itu. Ini kan kalau dari dana yang 100% tinggal tersisa berarti 80,2,5%. Ini sudah berkurang seperti itu. Jadi Mas Mario, tentunya kami juga tidak melakukan pemilahan, dalam artian kalau kita temukan pemerintah pusatnya atau yang oknum di pusat yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini,
ya pasti kita akan tangani. Seperti halnya saat ini dari apa yang kita temukan, yang awalnya Bupati Situbondo ini, ya pada saat itu oknum bupati, kemudian dalam penanganan perkaranya, penyidikannya ditemukan lalu kita kembangkan. Itu artinya setelah ditemukan bukti-bukti yang cukup bahwa kelima orang tadi penyuap, pemberi, kemudian kita tangani. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Atas perbuatannya, kelima tersangka selaku pihak pemberi diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.